Kita semua percaya dalam hidup ini nggak ada orang yang pengen rugi, betul? Untuk apa saja itu nggak ada orang yang pengen rugi. Tapi maaf ya saudara, orang Kristen dan gereja itu nggak pernah mikir untung, rugi pun diam. Maaf, kenapa? Karena kita nggak pernah punya target hidup jadi Kristen. Maaf ya, tukang beca aja punya target, saudara. Tanya kalau ketemu mereka. Tapi orang Kristen itu hampir nggak pernah buat target. Karena prinsipnya asal cukup ke gereja, rajin, memberi persembahan, perpuluhan, ya sudah. Secara jujur dari tahun ke tahun hidup kita cuma jalankan rutinitas kegerejaan. Saudara harus ingat, setiap kali kita mikir rugi dalam hidup kita, atau kita nggak pernah mikir, pokoknya jalan saja, yang paling rugi adalah surga. Iya atau tidak? Setiap hari, saudara, setiap hari kita ini hidup itu nggak gratis. Pernah nggak saudara mikir itu? Papa kita yang bayar semua. Nggak usah macam-macam. Dan maaf ya, saya kalau ngomong seperti saudara lihat itu cara saya bicara, saya tuh kedengarannya kasar, tapi saya tuh maunya terus terang, nggak usah pakai macam-macam begitu. Pernahkah saudara sadar, maaf, dari kita makan dan minum itu diubah sampai ada sampah. Sampah minuman jadi kencing, sampah makanan jadi kotoran. Pernahkah saudara sadar itu biayanya mahalnya luar biasa? Loh, ngerti nggak maksud saya ini saudara? Itu prosesnya itu loh. Jangan anggap itu gratis. Yang bayar siapa? Papa di surga. Metabolisme tubuh kita, darah saja. Kalau saya merenungkan itu luar biasa. Darah kita. Saya itu belum lama lagi baca tentang namanya Amazing Human Body. Aduh, baca itu sampai nangis. Istri saya tanya, kamu tuh baca buku apa kok nangis-nangis terus? Saya bilang, lihat ini. Waduh, sampai kagum. Bayangkan salah satu, ini saya coba-coba ingat. Kalau seluruh panas badan kita itu disedot habis, ya dikumpulkan ke satu titik, 30 menit panas itu stabil, itu bisa merebus air 2 liter, saudara, sampai mendidih. Itu panas tubuh kita. Nah, itu dari mana? Kalau ini pakai baterai cap apa tubuh ini? Ngerti nggak? Yang punya panas tubuh seperti itu. Ini air liur kita, maaf ya, kalau kita dari lahir umur 0 sampai mati umur 70 tahun. Ini kalau air liur dikumpulkan semua. Ya, lo kok tertawa? Ini serius dibilangin kok. Ini bukan orang nganggur, tapi ini fakta. Jumlahnya itu 2 kolam renang ukuran internasional penuh. Bayangkan, waktu saya baca itu saya pegangi pipi saya, tenggorokan saya. Kok nggak rasa ya? Nah, saya sudah 50 lebih, hampir 55. Berarti sudah 1 kolam renang kurang lagi, sudah lebih itu. Nah, kalau suruh bayar, ayo berapa? Kalau seandainya kepala kita ada pancurannya, lo serius ini, ada pancurannya saudara, maka tekanan darah kita lewat jantung, ini kalau diberi lubang di kepala, dia sekali mompa itu bisa sampai 8 meter muncratnya darah itu. Bayangkan, ayo itu pompa merek apa? Yang Sanyo ngawur ya. Bilang Sanyo tak tunjuk kon ya. Sanyo enak saja. Bayangin. Dan lihat, tidak pernah ganti oli jantung ini. Luar biasa. Itu kita harus tahu hebatnya Papa ciptakan tubuh kita ini. Setiap detik ini di tubuh kita diganti setiap detik. Itu lebih dari 100 juta sel setiap detik, saudara. Ayo, kalau kita kurang ajar kepada Papa di surga, lalu dia tersinggung, untung dia nggak pernah tersinggung. Lalu ketika dia tersinggung kepada kita karena kita kurang ajar, dia merubah putusan. Oke, sekarang bayar 1 sel 1 sen rupiah loh. Kecil nggak 1 sen? Nggak ada di Indonesia 1 sen rupiah. Tapi kalau 1 detik 100 juta saja. 1 sen kali 1 juta itu berapa rupiah? 1 sen itu berapa? 1 rupiah itu berapa sen? Saya lupa sama ini. 1 rupiah 1 sen. Kalau 100 juta
Itu berapa rupiah? Kalau 1 sel 1 sen. 1 juta. Hah? Mahal itu. Ayo 1 detik bayar 1 juta. Kalau itu ditawarkan saya, mati aja lah Tuhan sudah. Lu betul nggak? Sekaya-kayanya orang, siapa bisa bayar 1 detik 1 juta? Hebat sekali. Nah, maka itu saudara, kalau semahal itu hidup kita yang Papa pelihara tiap hari, lalu kita tidak menguntungkan dia, kan lebih baik pelihara babi. Loh, ngerti nggak maksud saya itu? Lebih baik pelihara kambing, pelihara sapi, dikasih makan tiap hari ada hasilnya. Betul? Loh, cuma satu yang jawab, yang lain gimana? Loh, betul memang. Saudara, ini hal yang serius. Nah, ini sudah akhir tahun. Apa yang kita untungkan surga selama kita hidup dalam tahun ini saja? Mari, pernah nggak kita tanya, Papa itu dapat apa? Saudara tanam pohon buah saja, walaupun bukan kita melihara, kita sewa tukang kebun. Kalau sudah waktunya buah nggak buah, kita juga bingung. Ngapain ngerawat? Pupuknya sudah berapa? Gaji orang ini berapa? Bersihkan berapa? Mana hasilnya? Maka itu kita harus ingat ini. Supaya apa yang Tuhan buat atas hidup kita itu mendapatkan hasil yang jelas sekali. Ini saya belum bicara yang lain-lain. Betapa hebatnya tubuh kita ini. Di dalamnya ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan itu gratis Papa beri buat kita. Nah, pikirkan hasilnya apa? Untungnya apa? Kita manfaatkan semua yang Tuhan beri kepada kita hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dan dia tetap sabar kepada kita. Ini sungguh mengagumkan. Maka itu hari ini, sebelum tahun ini lewat, biarlah kita hidup sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita baca ayat yang pertama, Filipi 2 ayat 21. Biar ini jadi dasar pemikiran kita untuk meninggalkan tahun ini. Kita persiapan, perusahaan-perusahaan sudah siap-siap. Walaupun ini masih sudah bulan November, tapi sudah tanggal 20 sudah akhir. Sudah persiapan macam-macam untuk penghitungan apa itu keuntungan akhir tahun dan macam-macam lagi. Udah? Ayo baca sama-sama Filipi 2 21. 1, 2, 3. Sebab, ayo ulangi. 1, 2, 3. Ayo stop. Kalau enggak, yang lain baca juga yang kuat. Yang enggak bawa Alkitab pinjam sebelahnya. Ayo baca bareng-bareng. Sudah tahu ada kebaktian enggak bawa Alkitab, awas kamu. Apa susahnya? Tinggal diisi di handphone aja susah sekali. Ayo. Kenapa surat pacar dibawa-bawa sampai kumal? Ini surat cintanya Tuhan Yesus, kita malas untuk bawanya. Udah? 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini yang menyedihkan hati Tuhan. Ketika dalam hidup kitanya mencari keuntungan, kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Tuhan Yesus. Saudara, surga itu rugi. Sangat rugi. Saya tanya pertanyaan ini. Ini sungguh-sungguh mengerikan, tapi ini fakta. Sekalipun kita berdosa, dia tetap memberkati kita, tidak? Nah, ini yang gak bisa diterima dengan akal sehat. Aneh bukan? Kita menyakiti dia, kita jahat, tapi dia tetap memberkati. Artinya apa? Dia memang sayang kita. Tapi jangan kita menyalahgunakan sayangnya ini. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata, dia itu sangat adil. Salah satu keadilannya adalah matahari, hujan, angin, udara. Di rumah orang jahat, di rumah perampok, di rumah pemerkosa, apa sinar mataharinya belok? Lo belok nggak sinar mataharinya? Enggak. Apa hujannya juga nggak turun di situ? Enggak juga. Nah, itu dia. Bayangkan. Nah, yang saya mau katakan begini. Kalau kita sadar, walaupun kita ini berdosa dan dia tetap memberkati, seharusnya dalam bahasa manusia, kita ini harus apa kepada orang seperti itu? Oke lah, nggak usah ngomong Tuhan. Kita itu menjahati orang itu, kita itu merusak namanya, kita itu kurang ajar pada dia. Dia tetap memberi kepada kita. Secara wajar, kita ini harus apa pada orang seperti itu?
Loh ayo jawab, masa saudara nggak pernah? Ayo, kita harus apa pada orang seperti itu? Kalau kita nggak usah ngomong Tuhan. Apa? Saya ini tanya pada orang, ini kan orang pintar semua. Kan sebelum masuk sini kan dites dulu. Kok nggak bisa jawab? Saya tanya. Apa pada orang yang seperti itu, walaupun kita jahati dia, kita fitnah dia, kita sakiti dia, kita hancurkan hidupnya, tapi dia tetap memberi. Apa yang kita harus buat pada orang seperti itu? Apa? Ayo jawab, nggak apa-apa. Loh, saya tanya saudara ini. Apa ayo? Kan kita sering jahati Tuhan, betul atau tidak? Kita sering menyakiti hatinya, tapi dia tetap memberi kepada kita. Nah terus apa yang kita harus buat? Kalau orang itu tetap baik seperti itu, kira-kira apa yang kita harus lakukan pada orang seperti itu? Apa? Balas budi, betul. Satu lagi apa? Balas budi. Ayo mikir. Apa? Saya nggak akan teruskan kalau saudara nggak mau jawab lagi. Serius. Apa? Mencintai. Apa tadi? Berbuat baik. Apalagi? Balas budi, mencintai, berbuat baik. Betul. Apalagi? Menghormati. Betul. Ada banyak lagi kita bisa katakan. Nah, kalau kekristenan kita tidak mikir dengan pola pikir ini, maka dari tahun ke tahun kita hidup, saudara, kita terus akan seenaknya saja. Merasa tidak punya itu dibalas budi, merasa tidak perlu mencintai, bahkan lebih kurang aja lagi kita nggak perlu menghormati. Ayo kita jujur, anggap aja sudah selesai bulan November, terus tanggal 27. Selama 11 bulan ini, jujur dalam hati, kira-kira Papa di surga kita sudah senangkan seberapa banyak? Ngerti pertanyaannya? Masing-masing kita harus menjawab. Selama 11 bulan ini, kira-kira Papa di surga sudah kita senangkan berapa banyak? Kira-kira. Ayo kita mikirkan itu. Saudara, seharusnya semua kita itu berpola pikir begini. Tuhan, kalau boleh beri saya tidak tidur, tapi tetap sehat. Karena saya mau menyelesaikan apa yang belum selesai pekerjaan di dunia ini. Untuk tadi itu balas budi, mencintai, untuk berbuat baik pada orang itu, untuk menghormati orang itu. Sampai hari ini, apa yang kita bisa buat? Dia sih nggak minta apa-apa dari kita, tidak sama sekali. Tapi dari pihak kita harus tahu diri. Dia menghidupi kita, dia memberkati kita, semuanya seperti ini. Itu luar biasa, saudara. Sangat hebat. Maka itu kok kita lihat ya, justru kita sering tidak adil. Siapa seringkali berkata gini, aku kenal loh, dia itu jahat, dia itu pencuri, hidupnya kurang ajar, kok sehat terus. Pernah lihat orang seperti itu? Terus kita bertanya, kenapa? Nah, kenapa kita bertanya seperti itu? Karena kita anggap Tuhan itu seperti diri kita. Maksudnya yang suka ngomong gitu, kalau aku Tuhan, tak entek no orang itu. Tahu kata itu, saya habisin sudah. Untuk apa dia buat sukses? Dia jahat begitu. Lihat fakta di dunia. Bahkan berapa banyak di antara kita berkata, dia kan orang jahat, kenapa lebih sukses dari kita? Nah, tunggu dulu konsep sukses. Kita harus mengerti hal ini. Percaya nggak setan bisa memberi duit? Buktinya Gunung Kawi ramai sampai sekarang. Dan hebat tuh saudara, Gunung Kawi sudah terkenal sampai Eropa, Amerika. Jadi bule-bule itu datang ke sana juga. Hebat. Dan terbukti memang. Oke? Saudara percaya hukum alam dunia ini pun bisa memberkati buat orang sukses? Betul tidak? Maka itu jangan ukur kesuksesan itu semua dari Tuhan. Tidak. Lihat bandar-bandar narkoba, pabrik-pabrik ekstasi yang belum ketangkap kok sukses terus. Betul enggak? Uangnya malah banyak. Nah, jangan anggap itu dari Tuhan. Enggak. Jadi kesimpulannya, semua kesuksesan, semua materi itu tidak harus dari Tuhan. Setan pun bisa, alam pun bisa. Jelas Papa kita lebih bisa. Lalu yang membedakan apa? Nah, saudara pasti sudah sering dengar dari Pengkhotbah pasal 5, pasal berapa dituliskan. Bedanya, mereka bisa menerima semuanya itu. Satu yang mereka nggak punya, kuasa untuk menikmati. Itu saja bedanya. Yang lain sama. Bahkan kita berani taruhan.
penjahat-penjahat itu bisa lebih kaya daripada orang Kristen. Betul nggak? Lihat mafia-mafia Italia itu, mafia-mafia narkoba yang di Meksiko, yang di daerah Amerika Latin. Woi, kekayaannya luar biasa. Maka itu jangan pernah mengukur kesuksesan dan berkat itu hanya dalam bentuk materi. Ada yang lain yang dunia nggak pernah miliki. Nah, matiin itu sebelum materimu habis. Itu habis apa tadi bunyi? Oke. Saya mau buktikan kepada saudara. Kalau mau catat, kasih kepada semua orang. Alam ini, alam ya. Jadi bukan setan, bukan Tuhan. Alam. Hukum alam itu bisa membuat orang jadi kaya tanpa Tuhan. Bahkan berdosalah, nggak apa-apa. Asal 3 itu tergenapi, orang itu pasti sukses. Maka itu hari ini jangan saudara ngukur berkat Tuhan soal materi. Tidak. Nomor 1, tanpa Tuhan tetap berdosa. Catatan. Saya minta catat mana pulpennya, catat cepat. Kalau nggak pakai HP saudara. 1, orang itu tiba-tiba dapat warisan. Loh, betul nggak? Kaya nggak dia? Ya sudah, itu kan bukan Tuhan, itu hukum alam. Oke, tiba-tiba dia dapat warisan. Nggak mimpi, nggak apa. Bulan Mei yang lalu dunia gempar di Amerika ada orang Nepal. Namanya Indra Tambang, kayak nama Jawa. Ini nama dewa, Indra. Nah, dia kerja di satu keluarga yang tidak menikah, kakak beradik. Dua-duanya bintang film Hollywood. Yang memang gak terkenal, tapi kaya sekali. Loh, mau kemana lagi kamu? Udah, cepetan, jangan lama-lama. Oke. Ya. Loh, kok toiletnya kesini loh? Itu jangan jauh-jauh. Nah, Indra Tambang. Oke, cepat. Nah, tahun 60-an, ya, kakak beradik buat film di Nepal. Tahun 70-an akhir, buat film di Nepal. 6 bulan selama membuat film, dan mereka nginep di satu hotel. Nah, Indra ini waktu itu masih muda, kerja sebagai pelayan restoran hotel itu. Karena 6 bulan hampir tiap hari ketemu, Indra ini baik sekali. Ringkas cerita, mereka bawa ke Amerika. Mereka nggak punya anak keluarga ini. Nah, tapi Indra pun nggak diadopsi, tidak. Nah, yang pertama mati yang perempuan, adiknya ini. Nah, waktu bulan Mei yang lalu itu yang laki mati. Ketika wasiat dibacakan di hadapan notaris setelah pemakaman, kaget. Seluruh kekayaannya itu milik Indra Tambang sendiri. 14 juta dolar, saudara. Bayangin. Wah, jadi berita utama. Nah, bisa, nggak usah Tuhan. Nomor 1 dapat warisan. Oke. Nomor 2, rajinlah. Rajin betul-betul. Udah hukum alam. Sampai kapanpun, sampaikan pada anak-anak saudara nanti kalau saudara punya anak. Dunia ini hanya butuh 2 hal saja dari orang. Rajin dan jujur. Jujur dan rajin. Simpan 2 kata itu. Kalau ada orang rajin dan jujur, walaupun tanpa gelar, percayalah orang itu pasti sukses. Ya atau tidak? Sudah cuma itu saja. Maka itu kalau kita jadi Kristen, enggak lebih daripada mereka. Ingat Yesus berkata, kalau kehidupan Kristenmu enggak melebihi ahli-ahli Taurat itu, bagaimana dunia bisa mempermuliakan Bapamu? Nah, kalau dunia saja hukumnya cuma rajin dan jujur, enggak mungkin orang itu akan miskin. Renungkan, iya atau tidak? Enggak mungkin orang miskin kalau sampai dia rajin dan jujur. Orang yang rajin dan jujur dicari oleh semua orang. Nah, Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Mau catat aja. Di situ Papa menuliskan tentang rajin dan jujur. Lagi sekali Lukas 16 10 sampai 12. Bahkan kata jujur dalam 3 ayat itu diajarkan soal uang. Jujur enggak dalam soal uang? Ternyata dunia mengukur jujur itu soal uang, semuanya uang. Begitu sekali Lukas 16 10 sampai 12. Begitu sekali kita cacat dengan uang, orang sulit untuk mempercayai lagi. Maka itu rajin dan jujur, orang itu pasti sukses walaupun tanpa Tuhan. Rajinnya luar biasa. Sudahlah kerjanya itu. Nomor 1 apa tadi? Sukses tanpa Tuhan. Hukum alam. 1 apa tadi? Dapat warisan. 2 apa? Rajin. Nomor 3, pelitlah.
Loh serius, catatan itu. Orang pelit itu pasti kaya, saudara. Itu pasti. Karena itu hukum alam. Tapi orang pelit yang kaya pasti penyakitan. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Kok bisa? Jadi orang pelit itu gini, kalau beli ikan cuma kepalanya saja. Ya toh? Karena itu murah. Terus direbus 3 hari. Tiap hari cuma dimakan kuahnya. Baru hari keempat tetelannya. Pasti kaya kalau begitu. Ngerti? Setuju tidak? Loh, saya tanya setuju tidak? Enggak. Wah, enggak pernah ngalami itu pasti. Percayalah, itu hukum alam. Maka itu jangan pernah mengukur apa yang Papa beri kepada kita hanya sebatas materi. Jangan sekali-kali, saudara. Karena Papa berikan lebih daripada itu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Untuk tahun depan, ketika dunia akan kejahatan, penggenapan firman, dan semuanya akan lebih ngeri lagi, maka diperlukan satu sikap hidup saja supaya kita tidak ikut arus bersama dunia ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Satu kata yang sakti untuk hidup kita bisa mengalami kemenangan itu. Udah? Janganlah kamu menjadi hamba siapa? Hamba uang. Saudara, mengapa kejahatan bertambah? Karena uang itu makin ngeri. Hari-hari terakhir kita makin jelas uang itu. Ya, tetap di Ibrani 13. 2 Timotius 3 itu satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang memberitahukan kita bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Tidak ada buku apa saja di dunia yang menulis apa kondisi manusia akhir zaman, yaitu sekarang ini, kecuali 2 Timotius 3 1-8. Ngeri sekali. Dan dikatakan jelas, catatnya nanti baca di rumah, uang akan jadi raja di bumi pada akhir zaman ini. Dan sekarang terbukti, apa-apa uang, maka itu orang jadi tambah jahat. Itu 2 Timotius 3. Nah, Papa memberitahu kita supaya kita sebagai anak-anaknya fokus hidup kita bukan kepada materi, bukan kepada uang, saudara. Kalau tidak, kita akan terseret oleh uang itu. Ingat loh, semua kita butuh uang untuk hidup. Betul? Enggak ada orang enggak butuh uang untuk hidup. Jangan lagi hidup, mati aja enggak gratis. Khotim tahu kapan terakhir ngubur yang paling sederhana? Berapa sih peti mati? Kalau mati misalnya di Surabaya, 5 juta cukup enggak? 4-5 juta. Bayangkan, itu paling cuma kardus. Belum betul enggak tutup kayu apa dipakai peti mati segitu. Coba bayangkan mati aja enggak gratis, apalagi hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Percaya enggak? Belum lama saya dapat BBM ya, berita itu. Waduh, saya tertawa geli. Ada banyak, salah satunya gini. Untuk yang hobi mobil, perhatikan. Ada tau yang hobi mobil? Wah, pokoknya mobil. Waduh, saya kayak pengen naik mobil yang mewah. Penulisnya, saya nggak tahu siapa itu. Bilang kata gini, sudahlah, supaya kamu nggak sombong. Apapun keadaanmu dan siapapun kamu, mobil terakhir yang kamu naiki pasti ambulan. Loh, betul nggak? Masuk mati naik becak, kan nggak lucu. Ambulan atau mobil jenazah, betul tidak? Maka itu mau apa hidup ini? Oke, jadi bukan materi sekarang ini, bukan. Tapi ayo kita membuktikan, saudara, kepada dunia ini. Nah, itulah manusia akhir zaman. Apa-apa uang. Jadi jahat, saudara. Suami istri yang hidupnya uang, terus uang, maka akan melahirkan anak-anak yang mata duitan. Kalau tiap hari anak-anak cuma dengar papa ngomong, mama ngomong uang, duduk makan sarapan uang, malam makan uang, terus gitu, anak itu jadi rusak. Kenapa di belakang ngomong kau? Makan uang. Oh ya, jangan cepat-cepat bacanya. Jadi anak-anak itu kan jadi mata duitan. Nah, ayo kita lihat Ibrani 13 ayat 5.
Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Dan kata berikut apa? Lihat. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, inilah kata yang harus ada dalam hidup kita semuanya. Kata cukup. Belajar bisa berkata cukup dalam hidup ini, saudara. Ternyata di dunia ini hanya sekian 0,0 sekian persen manusia yang bisa berkata cukup. Orang yang gak bisa berkata cukup itu justru makin kaya orang itu makin sulit berkata cukup. Kenapa orang kaya makin sulit berkata cukup? Karena kalau sudah kaya, dia harus mempertahankan paling tidak kekayaannya. Nggak boleh turun. Nggak salah. Itu memang hidup. Nah, maka itu orang yang sudah kaya ingin kaya lagi, ingin kaya lagi. Nggak ada bisa berkata cukup. Belajarlah mulai hari ini kita berkata cukup. Supaya sungguh-sungguh hidup ini penuh sejahtera. Nah, yang mengharukan di ayat ini adalah ketika Papa ingin bicara kepada kita jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu dia itu beri jaminan, saudara. Dia itu beri jaminan. Ini jaminannya. Karena Tuhan telah berfirman. Apa firmannya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Secara logika nggak nyambung. Apa hubungannya uang dengan janji yang seperti itu? Tapi kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, justru seringkali uang itu mengganti posisi Tuhan. Begitu Tuhan Yesus berapa kali berkata dalam Injil selama dia hidup, 2-3 kali kalau saya tidak salah. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Nah, aneh. Waktu Yesus Tuhan kita berfirman, kamu gak bisa menjadi hamba atau mengabdi pada dua Tuhan. Dia nyebut siapa? Dua Tuhan itu siapa dan siapa? Mamon dengan Tuhan sendiri. Kan aneh. Berarti dari ribuan tahun yang lalu, Tuhan kita sudah memberitahu bahwa uang dengan Tuhan itu kekuatannya sama. Maka itu suruh milih, tidak bisa. Saya ulangi lagi, walaupun kita hidup itu butuh uang, saudara. Tapi jangan uang kita kejar, jangan. Karena ada satu lagi yang dunia tidak bisa beri. Nanti baca di rumah karena waktu. Di Pengkhotbah pasal 5. Kuasa untuk menikmati. Itu harus kita punya. Karena kalau tidak kita jadi jahat sama hidupnya uang. Memang saudara yang lagi punya kredit. Betul enggak? Wah, itu pasti kepikiran bukan? Maka itu jangan punya kredit. Hiduplah dengan apa yang ada. Kalau topnya enggak apa-apa, hitung kekuatanmu bisa enggak bayar kredit itu? Entah rumah, entah motor, entah mobil, entah apa saja. Tapi jangan sampai kredit itu menekan, menyiksa, membuat orang itu depresi. Kalau sampai kredit itu menekan, membuat orang depresi, pulang ke rumah ribut terus suami istri. Untuk apa? Lebih baik sudah nggak punya apa-apa, tapi hidup bahagia di rumah. Betul tidak? Itu jauh lebih baik. Jadi inilah janji Papa kita bahwa dia sekali-kali nggak akan meninggalkan, sekali-kali tidak akan membiarkan, menelantarkan. Artinya kalau toh kamu nggak punya uang, saya mau balik tadi itu ya. Coba dengar ini. Kalau tadi yang jahat pun terima berkat nggak? Saya balik. Kalau kita benar, misalnya. Tapi hidupnya begitu sulit uang. Kira-kira Papa diam atau tidak? Jawab, Papa diam atau tidak? Tidak. Maka itu ini janjinya. Nah, bagian terakhir sekarang. Kalau begitu bagaimana sikap hidup kita tentang uang itu bagaimana? Masih pada ayat ini. Ayo saya tanya balik. Apa lawan katanya jangan jadi hamba uang? Apa? Ya, nggak jelas ngomong apa itu. Apa? Kalau dibalik? Nah, menjadi tuan atas uang. Pelan-pelan. Tolong berikan definisi. Kalau manusia itu jadi hamba uang, dia itu bagaimana? Kalau dia jadi tuan atas uang, dia itu bagaimana? Mikir cepat. Gimana kalau hamba dikuasai, kalau tuan menguasai? Tepuk tangan buat yang jawab singkat sekali. Terima kasih. Nah, maka itu mulai sekarang tanya. Hamba itu dikuasai kalau Tuhan itu menguasai.
Dalam hati, jangan lewat mulut jawabnya. Sampai hari ini, akhir November 2010, saudara di posisi yang mana terhadap uang itu? Dalam hati jawab. Kalau uang itu tuan kita, maka dia yang nyetir, dia yang ngatur, dia yang memperbudak kita. Kalau tuan itu adalah kita, uang itu hamba kita, maka uang itu yang kita atur. Betul, bukan kita yang ngatur, bukan kita diatur oleh uang, kita yang ngatur. Nah, secara prinsip saudara, lebih 90% manusia di dunia termasuk pendeta-pendeta itu hidupnya jadi hamba uang, betul. Karena apa-apa dinilai dengan uang. Serius saya berkata ini, anak-anak kita bagi yang sudah menikah akan sangat tertekan kalau tahu papa mamanya uang, tiap hari ngomong uang. Akhirnya anak-anak masih kecil merasa berarti uang itu lebih berharga daripada kami ini. Nah, saya punya alat menguji paling sederhana. Hamba siapa kita ini? Atau kita ini jadi tuan atau tidak? Siapa yang sampai hari ini sukacita hidupnya itu masih ditentukan oleh uang. Artinya begini, kalau uangnya lagi banyak, bonus datang terus, sukacita, nyanyi, tertawa gitu. Kalau nggak punya duit, muka sudah kayak kodok, mengkerut semua begitu. Ya enggak, asemnya mukanya tuh. Nah, saya itu pernah membuat penelitian. Kalau orang kayak begitu punya anjing peliharaan di rumah, anjingnya saja bisa tahu kapan dia punya duit, kapan nggak punya duit. Bayangkan, anjing aja bisa tahu. Bagaimana cara saya buat research? Jadi gini ya, jadi saya sengaja tinggal di rumah orang-orang yang punya anjing. Ini orang kan semuanya. Anjing itu binatang yang setia bukan, dan luar biasa dan peka. Anjing itu bisa hafal mana mobil bos dan mana mobil istri bos. Motor juga begitu, atau sepeda juga, langkah. Betul? Anjing itu bisa hafal ini langkahnya siapa, ini motornya siapa, hafal. Nah, kalau sore si tuan rumah pulang, istri juga pulang dari kerja, entah dia karyawan, entah dia bos, manajer atau apa, anjing lagi tidur di ruang tamu. Itu dengar sesuatu, biasanya matanya ngelirik satu begitu, terus kupingnya berdiri kan gitu. Ya, berdiri. Dia dengerin yang datang ini siapa. Oh, nyonya, dia tahu. Dia diam dulu. Kenapa dia diam? Dia mau dengar. Turun mobil, turun motor, itu ribut atau tidak? Dia dengar. Oh, buka pintu mobil pelan, nutup pelan. Dia tunggu dulu. Buka pintu rumah pelan, terus siul-siul nyanyi-nyanyi. Anjing tetap diam, sebab dia mikir lagi punya duit ini. Tapi kalau datang, turun, itu wah semua ribut. Anjing tahu lagi nggak punya duit ini orang. Dia langsung ngeloyor pindah ke bawah kolong meja karena takut ditendang juga. Loh, serius saya berkata ini. Siapa yang tiap awal bulan berseri-seri karena dapat gaji, begitu tanggal 20-an udah mulut mencucu semua begitu, muka minta ampun sudah dilecek-lecek begitu. Saudara, serius ini. Kalau begitu model kita, berarti kita masih jadi hamba uang. Karena uang yang menentukan sukacita kita. Tidak, sukacita kita ditentukan karena janji-janji yang luar biasa dari Papa di surga itu, yang janji nggak pernah batal dalam hidup ini. Nah, itu cara kita menggunakan uang. Supaya Tuhan itu betul-betul dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Hebat sekali. Saya lanjut. Jadi kalau gitu uang itu untuk apa? Lukas 16. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, saudara, yang memberitahukan kepada kita uang itu untuk apa. Cuma ayat ini, tidak ada ayat lain dalam Alkitab. Lukas 16 ayat yang ke-9. Satu-satunya ayat. Tidak ada yang lain daripada ayat ini. Dan aku berkata, Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Ayo saya ajak saudara melihat ini. Jam berapa harus pulang? Kok ada lihat jam sudah? 4:30. Sungguhan loh ya, 4:30. Ayo. Jam berapa? Selesai jam berapa biasanya? 2:30 ya. Oke, sebentar lagi. Kenapa saya ganti uang? Karena memang zaman itu, zaman Yesus hidup, ahli-ahli Taurat, imam-imam itu mengajarkan kepada bangsa Yahudi, uang itu iblis. Mamon itu setan, saudara. Itu dewa yang sangat kejam pada zaman itu. Ya, jadi uang itu setan. Nah, saya sih sudah berapa lama ini mengajak banyak orang yang saya kenal. Hari ini saya ngajak saudara. Ayo kita kembali ke prinsip ini. Semua kita berkata uang itu adalah iblis, setan. Kalau anak-anak diajari prinsip ini, mereka akan mikir, "Ma, minta setan 5.000." Anak tuh, setan kok 5.000? Mau buat apa setan 5.000? Terus saya tanya, gajimu berapa? 2 juta setan. Wih. Aku utang 4 juta setan. Bisa ngerti nggak prinsip setan? Itu uang itu memang setan, saudara. Ayo, di dompetmu ada setan berapa hari ini? Coba terlihat. Dompetmu ada setan berapa hari ini? Nah, itu kata Mamon. Sudah, jangan ngomongin setan, sudah cukup. Hebat bukan kalau itu? Wah, setanku 10 miliar. Wih, banyaknya. Nah, itu arti Lukas 16. Saudara, kita akan melihat ayat ini dahsyat sekali. Inilah satu-satunya ayat saya ngomong lagi. Yesus mengatakan uang itu tidak untuk ini, tidak untuk itu. Uang itu hanya untuk mengikat, menjalin persahabatan. Apa artinya? Untuk penginjilan. Uang itu hanya untuk penginjilan, tidak untuk yang lain. Kalau uang itu untuk penginjilan, 99% manusia itu begini. Kenapa kamu nabung? Jawabannya, ya siapa tahu. Ya untuk jaga-jaga. Loh, betul nggak? Saya tanya, kenapa nabung? Kan itu jawabannya. Artinya tahu nggak? Ya siapa tahu. Ya untuk jaga-jaga itu artinya apa? Negatif atau positif? Sangat negatif. Maka itu orang kayak begitu nggak pernah menikmati berkat Tuhan. Karena hanya dipakai kalau ada celaka. Ada yang sakit baru dipakai. Karena untuk jaga-jaga nggak bisa menikmati hidup. Nah, uang bukan untuk itu. Tapi uang itu untuk menjalin persahabatan. Nah, lihat akibatnya. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi. Artinya apa yuk? Uang nggak dapat menolong, itu artinya apa? Pemilik uangnya bagaimana? Mati. Betul. Maka itu saudara jangan punya konsep kerja untuk hidup. Salah 1000%. Kerja itu bukan untuk hidup. Kerja itu karena tanggung jawab. Hidup itu karena Tuhan yang memberi kita hidup. Kenapa saya berani ngomong itu? Saya tanya jujur kepada saudara. Manusia atau binatang yang lebih sehat hidupnya? Manusia. Siapa ngomong manusia? Saya buktikan. Kalau saudara ngomong manusia lebih sehat dari binatang, saya buktikan. Binatang itu makan apa saja nggak pernah dicuci, apalagi direbus, nggak ada yang mencret. Loh kok betul tidak? Binatang itu hujan panas nggak pernah pilek masuk angin. Loh betul tidak? Ayo, berarti siapa lebih sehat? Katanya daging babi buat orang stroke. Babinya nggak pernah stroke sampai hari ini. Ayo lihat itu. Loh, kenapa saudara nggak pernah mikir yang gituan? Harus mikir dong. Betul. Jadi siapa lebih sehat? Binatang. Siapa bilang apa tadi? Bilang apa dia? Babi. Itu fakta, saudara. Kenapa saya tunjukkan fakta itu? Kalau kita bisa sehat sampai hari ini, bukan karena kita pinter jaga. Ayo, sekarang yang suka nonton Cinta Fitri bubar. Omanya mati sudah. Aduh, ini 2 hari ini saya dapat kabar dong, ngapain saya pusing. Mau ngelamar jadi oma silakan jangan. Main sinetron. Lihat, siapa yang nyangka sehat nggak ada apa-apa, lagi syuting bisa mati. Nah itulah manusia. Jadi jangan pernah sombong. Hidup itu karena Tuhan.
Kerja itu tanggung jawab. Nah, kalau saudara berprinsip aku kerja supaya hidup, itu konsepnya orang kaya nggak mati-mati. Karena kerja terus uangnya banyak, hidup. Nah, saya tanya, orang kaya mati juga tidak? Nah, ya sudah. Jadi uang bukan segala-galanya. Nah, ayat ini berkata, kalau uangmu sudah kamu gunakan selama itu untuk mengikat menjalin persahabatan, menginjil, maka kalau uang itu nggak bisa menolong kamu lagi, baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kamu, ayo cepat kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Mana kemah abadi itu? Ayo, mana kemah abadi? Kata lain kemah abadi apa? Surga. Saya mau balik. Jadi begini, mulai hari ini harus ingat, ternyata nanti akan ada pendeta, penginjil, orang Kristen yang tidak berzina. Mereka tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit, masuk neraka juga. Dan ini ayatnya. Maka itu jangan pernah tidak tahu. Orang pelit juga masuk neraka. Walaupun gak membunuh, gak berzina, gak mencuri, gak dendam, gak dengki, gak iri, gak semuanya. Dan ini ayatnya, saya mau balik. Kalau uang yang kamu punya tidak kamu pakai untuk mengikat persahabatan, yaitu penginjilan, maka pada waktu uang gak bisa nolong kamu lagi, setan itu gak bisa nolong kamu lagi, kamu mati, terus kamu apa lawan katanya kemah abadi? Neraka. Masuk neraka. Saudara, saya mau saksi saja. Saya dapat kiriman sampai istri saya kaget. Ada kardus besar. Tapi saya sudah tahu, cuma istri saya nggak tahu. Itu apa? Nggak terlalu berat tapi kardusnya besar. Terus saya goyang-goyang kok kotor begitu. Saya bilang itu handphone. Banyak sekali. Gitu, saudara. Dari dulu saya tuh suka hobi saya beli handphone. Tapi jangan minta ya, Mas. Kenapa saya beli handphone? Ya, kenapa saya hobi saya beli handphone? Karena saya suka memberi. Maka itu sampai hari ini, ya mungkin kedua kotim kali, tapi nggak tahu saya. Sekelas saya, keliling luar negeri banyak-banyak, saya itu nggak pernah pengen punya mobil pribadi, walaupun saya mampu beli. Kenapa? Sampai kapanpun saya akan naik taksi, naik kendaraan umum. Kenapa? Karena saya menginjili mereka. Bahkan yang punya mobil pun saya itu ajarin gini, hei yang punya mobil, minimal 1 hari dalam 1 minggu garasikan mobilmu. Naiklah angkot, naiklah becak, naiklah ojek. Untuk apa? Untuk memberkati orang-orang itu. Sekarang saya sudah jarang. Awal-awal saya menikah, istri saya bingung. Sebulan itu bisa sekian handphone saya beli, saya bagi. Tapi kira dia ngerti. Waktu itu kan masih sulit orang punya handphone. Kalau saya naik taksi, saya naik bis kota, di angkot, ketemu orang. Dan bisa saya ajak ngomong. Nggak punya handphone, saya kasih. Nah ini kemarin 20 handphone. Istri saya, banyak sekali. Dia tahu sudah. Tapi jangan minta lagi saya lewat. Baru, itu handphone baru saudara. Kemana-mana saya mesti bawa handphone baru. Kalau saya ketemu orang saya akan kasih. Nah itu uang saya untuk penginjilan. Begitu nanti ingatkan ya. Kalau kita ketemu di surga, tegur saya. Koden, mana supir-supir taksi? Saya kenalkan saudara. Ada banyak supir taksi saya bawa pulang ke surga. Maka itu saya gak pernah punya mobil sampai hari ini. Gak pernah punya mobil, gak pengen punya mobil. Nah, kalau gak mau naik mobil saya nyinggung Chandra tadi ini dan jemput saya kok. Ngerti cara itu? Nah ini uang. Saudara saya buat juga penginjilan. Ini hari-hari ini saya lagi ngelayani orang Palembang. Namanya Junjungan Kurniawan. Masih muslim. Ada orang Hindu, orang Buddha saya sekolah. Di rumah saya di Jakarta, tempat kami tinggal ada 1 orang Buddha. Saya sekolahkan di Trisakti. Yang Junjungan ini pengen kuliah dari dulu. Ketemunya di pesawat, gak sengaja. Baru tanggal 3 Mei yang lalu. Dia lulusan SMA tahun 98. Ketika saya duduk sebelah dia, Roh Kudus ngomong saya. Anak ini pengen, Tuhan berkati. Anak ini, Tuhan ngomong bahwa anak ini pengen kuliah. Sudah lihat sini semuanya. Anak ini pengen kuliah. Terus saya ngomong, kamu sakit hati dengan bapakmu karena kamu gak bisa kuliah. Dia kaget sudah. Wah Tuhan jamah hidup. Kamu coba cari. Kampus mana yang kamu ingin kamu kuliah? Bilang gak mungkin Pak, saya lulusan 98. Coba, saya bilang begitu. Apa salahnya kamu coba itu bulan Mei? Mereka cerita, akhir Juli dia lulus tes di satu perguruan tinggi di Jakarta, daerah Tebet.
Dan dia mulai kuliah Agustus yang lalu. Dia senangnya luar biasa. Saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama. Itu urusan nanti. Satu hari saudara, kami terima berkat. Cukup besar. Ya. Terus sudah 5 hari. Ini uang kok nggak bergerak. Istri saya heran. Tumben ya uang ini yang kok nggak jalan. Dia bilang gitu. Makanya coba kamu yang tanya lah. Ini untuk siapa? Kami itu kalau terima berkat pasti kami tanya Tuhan untuk siapa. Nah istri saya bilang kamu aja yang tanya. Aku sudah, hari ke-6 sudah nggak biasanya. Berkat yang saya terima itu maksimal 3 hari diam. Nggak pernah mungkin sampai hari ke-4. Nggak mungkin. Saudara. Karena konsep ini yang saya pakai. Akhirnya saya desak, Bapak, saya nggak biasa menyimpan uang segini banyak, segini lama. Kenapa? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk telepon satu supir taksi. Namanya Kak Harudin, orang Bugis. Nah, dia sudah jadi anak saya sekarang. Tapi nggak mungkin dia jadi Kristen karena lingkungannya. Tapi kalau ada masalah apa, ada apa pasti cari ya saya. Dia minta saya doakan, saya masukkan firman. Sampai hari ini masih kontak. Tiba-tiba saya suruh kontak, saya lupa dengan uang itu. Sudah, akhirnya saya telepon. Ternyata yang terima istrinya. Nah istrinya, dia bilang, oh suami saya lupa bawa AP. Kabar kalian apa? Baik, anak gimana sehat? Nah kok baik dong, kenapa saya suruh telepon? Gitu toh. Tiba-tiba ingat, berapa bulan yang lalu mereka cerita masalah kontrak rumah. Gimana kontrak rumah kalian? Iya Pak, tinggal 3 bulan lagi habis. Kami tuh belum tahu mau pindah kemana. Kayak saya ngomong dapat telepon itu. Tahu dari mulut saya tuh. Kenapa nggak beli saja? Begitu beli saya tabuk mulut saya. Kan kurang ajar bukan saudara. Kontrak aja nggak bisa suruh beli kan. Saya minta maaf. Warni maaf Bapak minta maaf. Saya Warni. Tapi saya sadar betul bahwa saya tidak salah. Pasti ada maksud Roh Kudus. Hari Bapak minta maaf ya. Kok begini? Enggak Pak. Bapak nggak salah. Ada yang jual tanah Pak. Sebelah persis. Loh. Tapi kan kamu perlu rumah. Kalau tanah bagaimana? Nah orang Bugis, saya juga lupa. Pak, yang kami kontrak itu tanahnya. Ini rumah kami. Orang Bugis rumahnya bisa dipindah. Loh betul sampai hari ini. Enggak tahu orang Bugis. Kan bisa digotong. Karena rumahnya rumah panggung. Oh ya, saya bilang gitu. Jadi sebelah rumah. Oh ya kok. Belajar ilmu pengetahuan begitu loh. Begini kok lulus masuk SRM. Dulu gimana ngetesnya? Pengetahuan umum. Belajari rumah-rumah suku di Indonesia. Terlalu ini. Berarti lulusnya diragukan dulu. S1-nya diragukan ini dulu. Oke kembali. Berapa harga tanahnya? Dia nyebut persis uang yang saya ada itu. Persis, tidak lebih, tidak kurang. Saudara saya kagum Papa, saya tahu berarti untuk orang ini uang itu. Nah, sudah murah. 30 kali 30 di tengah kota lagi. Cukup murah. Tapi otak Tionghoa. Tawar saja. Coba kamu tawar. Nah, itu otak Tionghoa. Ayo kamu tawar. Maka itu saudara, di dunia ini hanya ada 2 bangsa yang pelit. Satu Yahudi, 2 Tionghoa. Maka itu kenapa perjanjian lama ada hukum perpuluhan. Itu untuk orang pelit. Orang Yahudi itu kalau nggak dikasih batas minimum 10% beri, nggak akan beri. Oke, kalau gitu 3 hari Bapak telepon kalian lagi ya. Iya, 3 hari saya telepon. Ini pemilik orang Jawa, sudah pensiun mau pulang ke Jawa. Jadi percuma tanah itu dipertahankan. Akhirnya Pak orangnya bilang, wah ini Kak Hari itu senangnya ketemu saya, dapat rumah itu bisa punya tanah. Dia bilang, Pak yang punya tanah bilang nggak bisa kurang harganya, cuma biaya balik nama dia semua, jadi bersih. Langsung besoknya saya kirim uang itu. Saudara, uang untuk apa? Untuk mengikat persahabatan, itu penginjilan. Ayo kita buat untuk apa saja, kita buat itu. Ini kerinduan Tuhan. Supaya kalau waktunya uang gak bisa menolong lagi, jangan sampai kita masuk neraka. Kok lihat mukanya, muka nyesel dengar khotbah. Itu mukanya nyesel banget dengar khotbah. Wah, kok suara nyesel gak amat. Jadi kumpulkan uang dan jangan takut jadi kaya. Amin. Asal untuk itu. Terakhir, ini betul-betul terakhir. Sudah. Kejadian 26. Ayo kita belajar. Kejadian pasal 26. Ya,
Dengan cepat saya akan baca Kejadian 26 mulai ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak ngapain lagi? Menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Ini sumur lain lagi sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati air di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Yahweh telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Batseba dan seterusnya. Nanti baca sampai selesai. Pasal 26 menarik sekali. Saya pertama belajar ayat ini saya tuh lucu. Lucunya gimana? Ishak itu berarti hidupnya cuma gali sumur ditutup orang, gali sumur tutup orang, terus gitu saja. Tiba-tiba Roh Kudus nyatakan diri luar biasa. Waktu saya masih kecil, saudara, kami tinggal di desa di Babat, Kabupaten Lamongan. Nggak ada listrik, nggak ada pam. Nah, papa saya itu punya sumur besar. Saya masih ingat kalau sekali orang ngambil itu bisa 20 orang berjejer. Bisa bayangkan besarnya itu. Ternyata satu-satunya mata air di daerah kami tinggal itu cuma di belakang rumah papa. Dan papa sengaja kalau sore membuka pintu bagian halaman belakang supaya tetangga-tetangga datang. Nah waktu musim kemarau pagi ngambil, sore ngambil lagi. Nah waktu musim kemarau saya tuh takut kalau mereka ngambil semua, besok saya mandi pakai apa? Saya minum apa? Masaknya bagaimana? Namanya anak kecil. Saudara, setelah saya jadi hamba Tuhan, tiba-tiba ingat lagi. Besok pagi, waktu itu om saya, adiknya mama nginep di rumah juga. Saya minta om gendong saya ingin lihat airnya. Saya takut. Kenapa? Karena itu pertama kali saya bisa lihat airnya sampai ke dangkal. Sampai di dasar, batu-batu kelihatan. Wah besok bagaimana ini? Saudara, sadar gak waktu kita tidur dan kita bangun, airnya naik lagi. Betul? Masing-masing kita pasti punya sumur. Ya kok gak amin? Sumur itu adalah penghasilan kita. Amin. Satu sumur saja yang kita punya, anak saudara 8. Enggak mungkin sehari 10 orang ngabisin air sak sumur. Loh betul tidak? Enggak mungkin habis. Maka itu banyak orang Kristen minum air yang sudah enggak fresh. Karena air sudah lama tinggal di situ. Untuk kita bisa terima berkat yang fresh, caranya bagaimana? Kosongkan sumur itu. Caranya? Mulai cepat jawaban. Caranya? Panggil orang-orang. Ambil. Tinggal tidur. Besok ada lagi. Yesus berkata,